Biasanya, saudara-saudara sekalian, di momentum krisis ini itu biasanya ada pergantian. Pergantian dalam dua hal. Pergantian dalam sistem, pergantian dalam kepemimpinan. Akan ada ide-ide baru yang lahir, akan ada ide-ide lama yang mati. Akan ada narasi baru yang muncul, akan ada narasi lama yang mati. Akan ada sistem baru yang muncul dan sistem lama mati. Akan ada pemimpin baru muncul dan pemimpin lama yang tidak relevan itu menjadi mati. Kuncinya adalah bahwa sejarah mengajarkan kita, krisis adalah ujian bagi relevansi. Ide yang tidak relevan akan hilang. Pemimpin yang tidak relevan akan hilang. Karena itu misalnya kita lihat dalam cerita munculnya Nabi Daud misalnya sebagai pemimpin, sebagai nabi dan raja, itu kan karena ada krisis. Orang-orang Yahudi ini menghadapi tantangan eksternal yang tidak pernah bisa mereka hadapi, yaitu suku-suku lain yang terus menyerang mereka, terutama dari Al-Amalika. Dan karena tidak ada yang bisa melawannya, mereka semuanya ada dalam tekanan yang sangat panjang. Di tengah situasi itulah Nabi Daud muncul. Nabi Daud berhasil mengalahkan Jalut. Tapi coba kita lihat saudara sekalian, dalam cerita Nabi Daud dengan Jalut itu, kita menyaksikan satu fakta bahwa di tengah semua kekuatan Jalut, posturnya, perlengkapan perangnya, dan seterusnya, Nabi Daud yang kecil dan masih sangat muda, juga tidak punya persenjataan, itu memilih jalan inovasi. Pertama, dia melihat peluang, yang kedua, dia melakukan inovasi. Apa inovasinya? Apa peluang yang dia lihat? Bahwa kalau saya pakai baju besi untuk bertarung dengan Jalut, saya pasti kalah. Postur saya kecil, baju besi terlalu berat untuk saya. Saya tidak bisa melakukan manuver. Jadi saya tidak perlu baju besi, tidak perlu pedang. Yang saya perlukan adalah batu supaya saya bisa lincah bermanuver. Dan batu yang mengalahkan Jalut. Dia fokus pada titik kelemahan Jalut. Artinya dia fokus pada kekuatannya, tidak fokus pada kelemahannya. Dia fokus pada kelemahan lawan, tidak fokus pada kekuatan lawan. Dan karena itu tiba-tiba kita melihat bahwa pola pertahanan dengan baju besi seperti itu jadi tidak relevan. Coba kita lihat misalnya dulu benteng-benteng Konstantinopel dulu itu tidak bisa dihancurkan, tidak bisa ditaklukkan kecuali setelah 700 tahun dari era Rasulullah SAW. Salah satu sebab kenapa Konstantinopel akhirnya bisa ditaklukkan di zaman Al-Fatih karena ada teknologi baru, senjata kanon itu, yang bisa membuat pertahanan benteng menjadi tidak relevan. Jadi setiap ada krisis artinya akan ada jenis ilmu baru yang muncul yang membuat ilmu lama tidak relevan. Akan ada sistem baru yang muncul yang membuat sistem lama tidak relevan, dan akan ada pemimpin baru yang membuat pemimpin yang ada itu tidak relevan. Itu pelajaran yang kita ambil dari sejarah yang terjadi secara berulang-ulang, dan karena itu di sini dalam cerita kita ini kita juga melihat cerita-cerita sejarah. Saya menghadirkan banyak cerita sejarah karena itu cara Quran mengajari kita menghadapi krisis.